Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Kembali lagi di video Mapel, yaitu Mulok Seni Membatik. Ini membatik Banten ya. Nah, sekarang kita ketemu di bab 2, yaitu bahan, media, dan teknik seni membatik di Banten. Tetapi di video ini Bapak hanya menjelaskan bahan medianya ya. Apa sih bahan medianya? Yuk kita simak ya. Nah, bahan, media, dan teknik membatik. Berikut spesifikasi atau pengertian dari beberapa jenis kain yang digunakan sebagai bahan pembuatan batik. Nah, bahan jenis batik ya kainnya yaitu katun primis Solo atau katun prima ya. Katun yang merupakan jenis kain yang terbuat dari kapas karena sifatnya yang mudah menyerap bahan pewarna alami maupun kimia. Jenis kain ini cocok dipakai sebagai bahan dasar pembuatan batik tulis. Kedua, katun primissima. Katun primissima atau sering disebut juga kain primis. Kualitasnya lebih bagus dari katun primis Solo ya, atau kain prima. Katun prima. Katun primissima umumnya lebih tebal dari serat lebih besar dibanding katun prima. Kain batik dengan bahan dasar katun primis umumnya harganya lebih mahal dibanding dengan yang berbahan katun lainnya. Ketiga, katun dobi ya, atau semi sutra. Katun dobi terbuat dari campuran bahan kapas dan polister. Campuran bahan ini ya, campuran bahan alami dan sintetis ini menghasilkan kain katun yang terlihat memiliki motif serat, kotak-kotak atau garis-garis, terkadang abstrak. 4. Kain sutra. Kain sutra terbuat dari kain kepompong. Ulat sutra dengan cara dipital untuk menghasilkan benang sutra. Sejak dulu, kain sutra dianggap sebagai kain terindah dan termahal. Sifat kain sutra yang halus, lembut, dan berkilau banyak disukai kalangan bangsawan di seluruh Indonesia. B. Jenis dan ukuran kain atau bahan untuk batik. Kegunaan batik secara tradisional dikaitkan dengan upacara adat. Selain itu, waktu juga berkaitan dengan kedudukan si pembatik ya, pemakai batik. Beberapa kegunaan atau fungsi batik antara lain adalah: 1. Kain panjang atau tapih jarik. 2. Kain sarung. 3. Kain dodot. 4. Kain selendang. Kain panjang, tapih atau jarik ya, adalah kain yang berbentuk persegi panjang, berbentuk 4 persegi panjang dililitkan mengelilingi pinggang. Panjangnya hingga pergelangan kaki dan ukuran lebar antara 100 cm hingga 110 cm. Sehingga panjangnya sekitar 250 cm. Pemakaian kain panjang ini dianggap lebih resmi daripada sarung. Pemakaian pada wanita dililitkan dari arah kiri ke kanan dengan lipatan kecil di depan. Sementara itu, pemakaian pada pria dililitkan dari kanan ke kiri dengan lipatan agak besar di depan. Susunan ragam hias sebuah kain panjang meliputi sebagai berikut. 1. Kain badan tapi yang berisi motif utama. 2. Papan yang berisi motif perlengkap ya. 3. Tumpal yang berisi motif segitiga. 4. Hiasan pinggir berisi hiasan pinggir. Dan 5. Kepala tapih terdiri atas tumpal, papan, dan hiasan pinggir pada ujung tapih. 2. Kain sarung. Kain sarung adalah kain sejenis kain panjang yang dijahit kedua ujung pendeknya. Sarung juga telah menjadi pakaian khas Melayu. Ukuran kain sarung dengan lebar 100 cm sampai 110 cm dan panjang 180 cm hingga 220 cm. Sarung batik Pekalongan tersusun tersusun atas 2 bagian, yaitu badan sarung dan kepala sarung. Badan sarung memiliki luas bidang 3/4 bagian ya dari panjang sarung keseluruhan, sementara bagian kepala sarung berbentuk alur bidang yang memotong pola hias utama. 3. Kain dodot. Kain dodot
adalah kain yang terdiri atas dua kain panjang yang sejenis dan sambung menjadi satu. Dengan demikian, panjang kain dodot sama dengan dua kali kain panjang. Jenis kain ini sebagai lambang hak istimewa yang diberikan kepada pemakainya, seperti sultan, kerabat keraton, penari keraton, dan pengantin, pria maupun wanita. Pemakaian dodot pada pria dilengkapi celana panjang dengan ukuran tertentu. Dodot dikenal pula dengan nama kampuh. Ukuran dodot atau kampuh menurut pemakaiannya adalah sebagai berikut. Wanita panjang 400 cm kali lebar 200 cm. Kedua, pria panjang 500 cm kali lebar 200 cm. Raja panjang 750 cm kali lebar 250 cm. Keempat, kain selendang. Kain selendang adalah perlengkapan pemakaian wanita Jawa, disampirkan di bahu. Selendang juga dibuat berpasangan dengan kain panjang. Motifnya serupa dengan kain panjang pasangannya. C-nya media atau perlengkapan pembatik. Dari dulu hingga sekarang proses pembuatan batik tidak banyak mengalami perubahan. Kegiatan membatik merupakan salah satu kegiatan tradisional yang harus diperhatikan agar tetap konsisten seperti sebagaimana asalnya. Walaupun motif dan corak batik di masa kini sudah beraneka ragam, proses pembuatan batik pada dasarnya sama, ya, masih sama. Berikut ini adalah uraian lebih detailnya. Perlengkapan membatik tidak mengalami perubahan dilihat dari peralatan dan cara mengerjakannya. Membatik dapat digolongkan sebagai suatu kerja yang bersifat tradisional. 1. Namanya gawangan. Ya, gawangan adalah perkakas untuk menyangkutkan dan membentangkan mori sewaktu membatik. Gawangan terbuat dari kayu atau bambu. Gawangan yang harus dibuat sedemikian rupa hingga kuat, ringan, dan mudah dipindah-pindahkan. Kedua, bandul. Bandul dibuat dari timah kayu atau batu yang dimasukkan ke dalam kantong. Fungsi pokok bandul adalah untuk menahan agar mori yang baru dibatik tidak mudah tergeser atau tertiup angin atau tertarik oleh si pembatik secara tidak sengaja. Wajan adalah perkakas untuk mencairkan malam, ya, atau lilin. Wajan dibuat dari logam baja atau tanah liat. Wajan sebaiknya bertangkai supaya mudah diangkat dan diturunkan dari perapian tanpa menggunakan alat lain. Keempat, kompor. Kompor adalah alat untuk membuat api. Kompor yang biasa digunakan adalah kompor berbahan minyak, ya. Namun terkadang kompor ini bisa diganti dengan kompor gas kecil, anglo yang menggunakan arang, dan lain. Kompor ini berfungsi sebagai perapian atau pemanas bahan-bahan yang digunakan untuk membatik. 5. Taplak, ya. Taplak adalah kain, ya, adalah kain untuk menutup paha si pembatik agar tidak terkena tetesan malam atau lilin panas sewaktu canting ditiup atau waktu membatik. Keenam, saringan malam. Saringan adalah alat untuk menyaring malam panas yang memiliki banyak kotoran. Jika malam tidak disaring, kotoran dapat mengganggu aliran malam pada ujung canting. Sedangkan bila malam disaring, kotoran dapat dibuang hingga tidak mengganggu jalannya malam pada ujung canting sewaktu digunakan untuk membatik. 7. Canting adalah alat yang dipakai untuk memindahkan atau mengambil cairan. Terbuat dari tembaga dan bambu sebagai pegangannya. Canting ini dipakai untuk menuliskan pola batik dengan cairan malam. Saat ini canting menggunakan bahan teflon. Mori adalah bahan baku batik yang terbuat dari katun. Kualitas mori bermacam-macam dan jenisnya sangat menentukan baik buruknya kain batik yang dihasilkan. Mori yang dibutuhkan sesuai dengan panjang pendek kain yang diinginkan. Tidak ada ukuran yang pasti dari panjang kain mori karena biasanya
Kain tersebut diukur secara tradisional. Ukuran tradisional tersebut dinamakan kacu. Kacu adalah sapu tangan. Biasanya terbentuk dari bujur sangkar. Jadi yang disebut kacu adalah ukuran persegi mori. Diambil dari ukuran lebar mori tersebut. Oleh karena itu panjang sekacu dari suatu jenis mori akan berbeda dengan panjang sekacu dari mori jenis-jenis lain. Namun di masa kini ukuran tersebut jarang digunakan. Orang lebih mudah menggunakan meteran persegi untuk menentukan panjang dan lebar kain mori. Ukuran ini sudah berlaku secara nasional dan akhirnya memudahkan konsumen saat membeli kain batik. Cara ini dapat mengurangi kesalahpahaman dan digunakan untuk menyamakan persepsi di dalam sistem perdagangan. 9. Malam atau lilin. Malam atau lilin adalah bahan yang dipergunakan untuk membatik. Sebenarnya malam tidak habis atau tidak hilang, karena pada akhirnya malam akan diambil kembali pada proses babar. Proses pengerjaan dari membatik sampai dibatikan menjadi kain. Kain yang dipergunakan untuk membatik berbeda dengan kain malam, atau lilin biasanya. Yang untuk malam untuk membatik bersifat cepat diserap kain, tetapi dapat dengan mudah dilepaskan ketika proses pelodoran atau penceluban, pemisahan antara lilin malam dengan kain, dicelupkan kepada air panas. Terus 10. Dangklik atau tempat duduk atau jongkok. Dangklik, tempat duduk, adalah tempat untuk duduk si pembatiknya. Biasanya terbuat dari bambu, kayu, plastik, dan lain-lain. Pewarnaan alami untuk membatik. Pewarnaan alami adalah pewarnaan yang digunakan untuk membatik pada beberapa tempat membatik. Pewarna alami ini masih dipertahankan, terutama kalau mereka ingin mendapatkan warna-warna yang khas yang tidak dapat diperoleh dari warna-warna buatan. Segala sesuatu yang alami memang istimewa, dan teknologi yang canggih pun tak bisa menyamai sesuatu yang alami. Pada zaman dahulu, pemberian warna untuk kain batik banyak menggunakan bahan dari alam. Bahan warna alam dapat diambil dari tumbuhan, tulang, dan batu-batuan. Selain memberikan warna pada batik, beberapa bahan alam juga berfungsi untuk menguatkan warna. Sebelum ditemukan pewarna buatan, sintetis atau kimia, nenek moyang kita menggunakan bahan pewarna dari alam. Bahan pewarna alam dapat dibuat dari tumbuhan, tulang, kulit kayu, dan batu-batuan. Namun kebanyakan bahan pewarna yang digunakan sebagai bahan mewarna batik antara lain daun, kulit kayu, babakan, batang, akar, buah, dan umbi. Proses pembuatannya pun sangat sederhana. Jenis tumbuhan yang bisa menghasilkan warna antara lain jambu, mangga, mengkudu, jambe, laban, dan suji, kunyit, temulawak, juga jati. Daun suji akan menghasilkan warna hijau, kunyit akan menghasilkan warna kuning, dan lain-lain. Pada dasarnya pewarna alam terdiri atas dua fungsi, yaitu sebagai pemberi warna dan penguat warna. Contoh pewarna alam sebagai pemberian warna antara lain daun, kulit kayu, umbi, getah, dan akar. Kedua, contoh pewarna alam sebagai penguat warna antara lain kapur, tetes tebu, lumpur, dan tape. Bahan pemberi warna adalah bahan yang hanya menghasilkan warna, sedangkan penguat warna berfungsi agar warna tahan lama. Itulah jenis perlengkapan membatik yang harus ada. Proses membatik memerlukan waktu yang cukup lama, terlebih kalau kain yang dibatik sangat luas dan coraknya cukup rumit. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Jika ada pertanyaan, silahkan komentar pada kolom komentar.